Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Pada pagi hari ini saya sedang berjalan-jalan di Desa Buduran, di daerah, dan Desa Buduran ini terletak di Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Dan anehnya teman-teman, di sini ada sebuah prasasti peninggalan orang dulu ya, dimana prasasti ini dulu tempat meninggalnya dua tentara yang sedang melawan penjajahan Belanda. Berikut ulasannya. Oke guys, jadi sekarang saya berada di area tempat prasasti bersejarah yang ada di Kabupaten Nganjuk, yaitu tempat meninggalnya dua serdadu ya, dua tentara pelajar. Kita lihat dulu, di sini ada tulisannya teman-teman. Nah, ini sini ada tulisan yang berbunyi, di tempat ini pada tahun 1949 gugur satu saudara Suwito 16 tahun, saudara Suparlan 16 tahun, tentara pelajar anggota TNI BE XVII DET 1 Trip Jawa Timur dalam pertempuran melawan tentara kerajaan Belanda di Desa Buduran, keluarga besar X Trip Jawa Timur. Dan di sini sudah disahkan juga sama bupati ya teman-teman ya. Ini nggak main-main ini. Ini disahkan bupati pada tanggal 27 November 1991 atas nama Dr. Andes Ibnu Salam. Dan ya ini saya juga baru tahu, dan saya juga ditemani sama Mas Maulana Mansur. Beliau ini juga salah satu konten kreator di Nganjuk yang memberitahu saya bahwasanya di tempat tinggalnya itu ada sebuah prasasti bersejarah yang terlupakan. Sayangnya dulu ini tempat ini sudah terbengkalai teman-teman ya. Bahkan sama warga sekitar tuh digunakan untuk parkir ya. Ini milik petani di sini, tadi diparkir di sini gitu. Dan kata Mas Mansur, dulu ini Mas Mansur juga sering penekan ya di atas sana ya, di pohon ini, pohon beringin 2 ini. Dulu masa kecilnya Mas Mansur itu sering main-main di sini teman-teman. Dan dulu tuh masih terawat teman-teman ya. Katanya Mas Mansur itu di sini itu ada rantainya ini. Dulu ini ada rantainya ini ke sini. Nah, ini mengelilingi pagar prasasti yang ada di tempat ini. Nah, di sini juga ada simbol bambu runcing, bahwasanya dulu perlawanan melawan penjajahan Belanda itu menggunakan bambu runcing, makanya pagarnya itu dibuat seperti ini. Yuk kita lihat lebih dekat, di sini ada apa aja ya. Oh, dan ternyata di sini ada bebatuan kuno teman-teman ya. Ada batu kuno. Ini semacam batu bersejarah yang usianya mungkin sudah puluhan tahun yang menempati tempat ini teman-teman. Dan konon katanya juga pohon beringin ini tuh dulu Mas Mansur sejak kecil juga sering main ke atas ini teman-teman. Mungkin sudah puluhan tahun juga ini pohon beringin ini. Ada 2 pohon beringin ya. Batunya ini juga ada 2 guys. Oh, batunya juga ada 2 ini. Iya. Oh, satunya mana Mas? Oh iya ya. Ada 2 teman-teman ya. Ada 2 ini ternyata ya. Kanan kiri. Jadi imbang kanan dan kiri ini. Tapi yang satunya agak besar. Ya. Oh. Berarti ini kata Mas Mansur itu dulunya tempat meninggalnya tentara Indonesia tuh di sini teman-teman ya. Beliau 2 orang tadi itu tentara pelajar. Dan ini sangat, lokasinya tuh di tengah persawahan ya, di pinggir jalan di Desa Buduran, Bagor, Nganjuk.
Wow, gitu ya teman-teman ya, keren. Dan di belakangnya ini juga ada batu prasasti teman-teman ya. Ini juga usianya juga puluhan tahun ya, ini ya. Loh. Tapi di sini tidak ada guratan-guratan tulisan apapun yang mencerminkan atau menandakan keterangan apapun di sini. Nggak ada sama sekali. Begitu juga dengan yang di sana. Di sana juga ada batu ya, batu prasasti, tapi tulisannya nggak ada. Yang saya herankan ya ini sudah bangunan ini sudah terbengkalai dan istilahnya kurang perawatan teman-teman. Coba kita perhatikan bahwasanya ini tackle-nya juga sudah ngelontok ya. Ini mungkin diambil siapa gitu. Ini marmer ini. Lumayan ya, mahal marmer. Ini mahal ini kalau kita paham bahwasanya ini juga cagar budaya, bisa disebut seperti itu. Itu teman-teman ya. Ini mungkin butuh direvitalisasi ya, atau direnovasi ulang supaya sejarah di Desa Buduran ini tetap teringat sama warga sekitar, dan semoga juga dikenal sama seluruh bangsa Indonesia, karena di sini juga ada pahlawan namanya Pak Suwito dan Pak Suparlan. Padahal usianya masih muda banget ya, 16 tahun itu. Keren. Dan anehnya teman-teman ya, di sini juga digunakan untuk pembuangan sampah teman-teman. Sayang sekali bahwasanya harusnya mendapatkan perhatian khusus di sini ya. Harusnya ada kayak tempat pembuangan sampah tuh diatur, nggak dibakar seperti ini. Jadi mengotori prasasti yang ada di sekitar sini. Nah, gimana ini ya? Padahal ini prasasti juga bersejarah banget ya. Tuh. Oke guys, jadi prasasti ini dekat dengan tanaman padi ya, hijau royo-royo. Dan di sebelah kiri saya itu ada lapangan, itu lapangan SD Buduran sama Balai Desa Buduran, Bagor Nganjuk. Jadi lokasinya prasasti ini itu dekat sama pusat pemerintahan Desa Buduran di Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Gitu guys. Oke, sekian dulu reviewku tentang prasasti bersejarah, tentang mengingat meninggalnya atau gugurnya dua pahlawan yang ada di Desa Buduran ini. Semoga masyarakat sekitar ya, terutama di Desa Buduran dan terutama lagi di Kabupaten Nganjuk, itu bisa bersilaturahim ya ke sini ya, untuk mengenang jasa pahlawan yang telah bersikeras melawan penjajahan Belanda yang pada waktu itu tuh agresi militer. Jadi sudah merdeka tapi Belanda nggak mau Indonesia merdeka, akhirnya nyerang lagi ke Indonesia sampai gencatan senjata itu dari Surabaya hingga ke Nganjuk. Buktinya adalah monumen prasasti yang ada di belakang saya ini. Buat teman-teman yang kepo, letak lokasi prasasti ini itu dekat dengan Balai Desa Buduran, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Gitu teman-teman. Kalian bisa tanya warga sekitar, nanti bisa ditunjukkan arahnya ke tempat ini. Sekian dulu vlog dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada penyampaian informasi yang kurang jelas. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.